Karena Geek Fam di awal kita melihat bagaimana mereka berada di posisi yang ke-9 namun saat ini sudah memegang separuh tiket menuju ke PMGC. Tinggal mereka apakah bisa bertahan untuk mendapatkan full tiket menuju ke PMGC-nya. Ya, itu tukar nasib tadi. Ya. Tui tukeran sama Geek Fam. Bener juga ya. Parajin tukeran sama Demrut. Ya. Tapi ini dia tampaknya sudah menembus kali ini 750.000 penonton kali ini dan sudah me-unlock PMPL per crate kali ini. Yuk kita ramaikan lagi, yuk kita tembus ke 1 juta supaya kita akan membagikan ada sebuah skin eksklusif permanen untuk kalian. Namun kita melihat juga bagaimana ada fight yang terjadi Infinity. Menjegal pergerakan dari MS Chonburi tadi harusnya sudah mulai tumbang satu persatu pemain-pemain dari MS Chonburi. Namun kita melihat juga bagaimana Nerpeko mendapatkan satu pemain dari Axis Red Ones yang kali ini tidak boleh melakukan healing oleh pemain-pemain RRQ. Ya, jadi dia rivalitas di antara Indonesia juga dari Malaysia, dari RRQ dan juga dari Axis yang terus bertemu map demi map. Kali ini bakal bertemu kembali di map yang memulai rivalitas mereka, Sunhawk. Ya, kita melihat bagaimana RRQ kembali menjadi penantang, kembali menjadi batu jegalan untuk Axis Red Ones. Dan yang sudah dipulangkan adalah Foke. Nampaknya dipilih, mana Foke-nya, Foke yang dipulangin. Iya, tapi kuncinya di Sunhawk, bukan Foke. Ya, betul. Kacang susu. Kacang susu, walaupun memang Foke menjadi empower yang sangat berbahaya, tapi kacang susu, seperti yang tadi kita bahas, nampaknya dia akan mundur terlebih dahulu untuk mengamankan dirinya supaya dia bisa melakukan healing. Berapa healing dia punya? Itu penasaran, karena bisa dibilang kali ini dari tim Axis itu mereka bergantung banget dengan jumlah healing yang mereka punya. Apalagi sekarang mereka terpotong untuk masuk ke arah zona. Balik kita melihat ini dia tadi fight yang terjadi antara MS Chonburi dan juga tim Infinity. Di mana Infinity sudah mendapatkan 3 elimination. MS Chonburi pun menjadi tim kedua yang dipulangkan ke arah lobby. Demrut bersama dengan pemain-pemain Geek Fam yang lain bermain dengan sangat baik di hari ini. Dan lagi-lagi terlihat bagaimana peran dari seorang Demrut. Saat Geek Fam tadi mengumpulkan 9 elimination, 6-nya dari WCD. Tapi dengan perolehan poin yang banyak itu mengantarkan Geek Fam saat ini lagi-lagi sudah berada di jalur untuk bersaing mendapatkan tiket slot PMGC. Iya, bahkan mereka udah mulai tempelin ke arah BTR. Yang kemarin bisa dibilang cukup mendominasi dengan tim TS. Tapi TS yang bener gue salut banget sih. Terlepas mereka merupakan saingan juga dari region Indonesia. Tapi permainan mereka nggak bisa dipungkiri. Luar biasa banget. Tetap saja, walaupun bersaing, tapi kita juga harus objektif untuk melihat kalau permainan bagus ya kita bilang bagus. Betul, kalau memang bagus ya kita bilang bagus. Karena baik lagi, ini adalah PUBG Mobile. Nggak bisa kita menganggap negara kita, region kita tuh paling kuat terus-terusan. Ya. Kita harus berkaca juga pada region-region lain. Dan bisa saja kita justru yang belajar dari region lain karena memang itu bisa kita ambil pelajarannya. Karena memang kita juga harus mulai mengambil pelajaran dari timing rotasi Face Clan. Cepet banget dan berbuah hasil mereka mendapatkan gelar juara di Super Weekend-nya. Ya, tapi baik lagi sih, itu semua adalah pelajaran yang perlu kita ambil. Di lain sisi dari Axis lagi coba untuk melakukan flanking ke arah jembatan. Tapi lihat, kiri jembatan, kanan jembatan, BTR. Akankah mereka tertangkap kali ini? Karena kita bakal lihat dari fight juga di antara EVOS dan juga adanya tim Secret Spray down tapi nggak bisa menumbangkan seorang jumper. Tapi trading juga sudah datang kali ini 1-for-1 trading dari EVOS dan juga dari tim Secret dalam keadaan yang sama. Tapi dari EVOS kali ini bakal langsung maju juga kali ini untuk coba menanggapi pergerakan dari tim Secret. Kita melihat bagaimana Microboy tadi melemparkan sebuah granat dan sangat dekat itu dia Microboy mendapatkan 2 sekaligus dari pemain-pemain tim Secret Malaysia. Akan kita lihat apakah Microboy terus akan bisa mendapatkan pemain tim Secret yang lain, tapi ternyata pemain-pemain dari tim Secret justru fight bersama dengan Onyx di sisi yang lain. Yap, dari Fredo bakal bertahan juga kali ini sebagai last player dari tim Secret. Lemparan bom dilontarkan, tarik mundur kali ini ke arah belakang, tapi kita bakal lihat dari seorang iShots di belakang ke arah lobby. Last player adalah seorang Fredo. Fredo yang akan berjibaku sendirian saja. Fredo yang akan berjuang untuk menyelamatkan placement dari tim Secret Malaysia. Tim yang mendapatkan angin segar sedari awal hari ini dimulai. Namun ternyata EVOS Reborn lah yang menjadi batu jegalan, yang menjadi batu sandungan untuk tim Secret di match yang keempat. Tidak diberikan keleluasaan tim Secret untuk terus menambah poin dan dihentikan setidaknya untuk saat ini oleh EVOS Reborn. Walaupun EVOS Reborn harus melakukan revive terlebih dahulu, tapi Genesis Dogma Gate tadi satu pemainnya meledakkan granat menuju ke arah Nerpeko dari RRQ Rio. Iya, tapi kita bakal lihat kalian dari GD dan juga dari tim RRQ bakal saling beradu. Mort tampaknya sudah ketahuan posisinya, bakal dilempar Molly oleh seorang Booms, tapi Molly-nya belum connect kali ini, di mana Mort sedikit punya celah untuk bertahan. Dan kali ini dari tim GD juga bakal nge-revive ke arah seorang Star yang ke knockout tadi, tapi lemparan bom belum connect juga ke arah seorang Booms. Mort dalam keadaan cukup sekarat dan tertangkap oleh Zuxi. Tampaknya 3 tim Indonesia dalam angle yang sama.
Tiga tim Indonesia berdekatan dan fight kali ini yang cukup bonyok adalah RRQ Ryu karena mereka dihajar oleh Bigetron Red Alliance dan juga dihajar oleh Genesis Dogma Kids. Kita berpindah tidak hanya fight antar tim Indonesia, terjadi juga fight antara pemain-pemain dari Eagle Esport dan juga Geek Fam Malaysia. Demrut melemparkan granat tadi, namun Namshin juga melakukan hal yang sama. Lemparan granat dari Namshin belum memberikan damage yang berarti ke arah pemain-pemain Geek Fam dan mereka sama-sama punya PR untuk bergerak menuju ke dalam circle-nya. Mereka bertemu kali ini di area yang 3 aman dan mereka harus berkutat dengan Blue Zone juga. Iya, tapi kita bakal lihat dari kedua tim ini sudah mulai makan sakitnya Blue Zone. Apalagi dari 2E, player mereka masih nahan sakitnya Blue Zone. Dari Snipes bakal spray dengan cukup jarak dekat, tapi belum bisa menumbangkan targetnya. Dan dari seorang Snipes bakal ngeflick dapetin satu target lagi dan membuat kain dari tim 2E kehilangan 2 member mereka sementara waktu. Tapi Demrut juga knock out oleh tim Eagle Esport dan membuat mereka sedikit harus tarik mundur ke arah belakang kali ini. Tersisa 2 yang masih bisa nembak dari pemain-pemain Geek Fam Malaysia, yaitu QB dan juga Sen OP. QB yang tadi juga dimention oleh Eldoge ini adalah salah satu pemain yang juga menjadi kunci dari Geek Fam Malaysia. Demrut sudah dipulangkan, ada granat juga yang mengincar satu pemain terakhir dan Rata sudah dipulangkan. Pemain-pemain Geek Fam Malaysia tragis, mereka dipulangkan karena granat yang on point dari Datcon. Yes, tapi dari tim 2E, lihat Chopper dengan nyawa yang begitu tipis masih bisa diselamatkan kali ini dan membuka peluang bagi tim 2E untuk maju ke arah zona. Tapi zona kembali bergeser kali ini dan kayaknya dari BTR ini bakal enak banget. Mereka masih cukup center, dapetin 4 player yang masih bertahan juga dan bisa membuka kesempatan bagi tim BTR memaksimalkan Sunhawk lagi dan lagi. Kita melihat juga bagaimana kali ini dari seorang Redface berjibaku, dia harus segera masuk ke dalam circle juga. Namun dia juga melihat tadi angle yang cukup free menuju ke arah tim-tim lain. Masih menjadi pemain yang ditinggal di belakang untuk segera masuk ke dalam circle-nya karena 2 atau 3 pemain dari EVOS yang lain sudah masuk ke dalam circle. 2 maksud saya, Lightzeck sudah berjibaku di sana di belakang sebuah batu dan di atas dari Lightzeck itu ada pemain-pemain dari DX. Wah, tapi lihat dari seorang Jeff sudah mendekat juga ke arah seorang Mela, lemparan bom melontarkan belum menemukan targetnya dan terlihat kali ini dari Killfit knock demi knock and demi end mulai terlihat di semua sisi map. Bahkan GD tinggal menyisakan seorang Daibot yang tidak bisa gerak terlalu banyak di balik asap. Lemparan bom terus dilontarkan juga oleh seorang Luxi, tapi Luxi lebih fokus untuk menjaga angle-angle yang lebih berbahaya sementara waktu ini. Ya, kita melihat bagaimana Luxi masih berjibaku saja, dia melakukan get kick juga menuju ke arah belakang. Bigetron Red Alliance mengejar ketertinggalan mereka, mengejar di area poinnya. Dan kita juga melihat EVOS Reborn mulai mengejar poin dari Geek Fam. Berada di posisi kedua, berada di posisi ketiga, Bigetron dan juga EVOS. Ya, tapi Axis tumbang. Tampaknya kacang susu tertangkap kali ini. Kacang susu didapatkan Valdemort. Valdemort, tapi Valdemort juga bakal pulang. Ini berarti kayak kemarin antara Infinity dan juga MS Thornbury, namun kita melihat kali ini sudah mulai keluar. Daibot akan mendapatkan 2 pemain berganti dengan M4-nya. Close combat terjadi antara Bigetron Red Alliance dan juga Genesis Dogma dan dimenangkan oleh seorang Luxi. Yes, dari BTR masih kuat dengan 4 player mereka, tapi sayang sekali dari perwakilan Indonesia semuanya sudah pulang kecuali BTR dan beruntun. Betul sekali, sangat beruntun tadi dan sayangnya tadi tidak tertangkap. Kalau tertangkap pasti itu adalah momen yang juga mengulangi momen yang kemarin antara MSC dan juga Infinity. 2 healer bertemu, tapi kita melihat kali ini Bigetron saat mereka sudah menyelesaikan fight, saat mereka bergerak untuk menuju circle selanjutnya, pasti mereka tertangkap oleh tim-tim lain. Ini adalah PR yang juga perlu diperhatikan oleh Bigetron Red Alliance. Iya, tapi kita bakal lihat juga dari seorang Schweb bakal maju ke arah depan, tapi di lain sisi Onyx juga bakal tumbang di posisi ke-8 hanya membawa 1 poin eliminasi. 7 tim tersisa, 19 player masih live dan tampaknya dari FaZe, 2E, Infinity masih melakukan healing juga. Spray down dari Nuzi belum menemukan targetnya, membiarkan Gotuni healing di sisi belakang dengan 21 first aid kit. 21 first aid kit yang tadi kita lihat sudah dipulangkan ke taninya, namun kita lihat juga Frankie 007 melemparkan sebuah granat belum berhasil, namun langsung disambut peluru-peluru panas dari tim For Rivals yang memang sedang on fire sekali di match kali ini. Rage berjibaku sendirian saja akan menantang pemain-pemain dari Xavier, bahkan pemburu sudah berhasil untuk melakukan revive juga. Dia melihat ada sebuah granat yang mantul-mantul di area dalam dan Xavier dipulangkan oleh For Rivals. Iya, tapi For Rivals tampaknya masih cukup kokoh dengan adanya posisi dalam area zona. BTR harus masuk sedikit lebih jauh lagi, tapi cover mereka hanya sebatas beberapa perpohonan juga bebatuan. Sedangkan For Rivals punya 1 rumah. Lain sisi dari para Jin masih melakukan healing juga, coba untuk menaikkan poin 2E yang sempat tertinggal cukup banyak pada hari ini. Dan kalau kita perhatikan juga dari 2 tim yang bertahan,
dengan anggota lengkap, kayaknya mereka bakal coba di pick up oleh tim-tim sekitar mereka. VPE dapetin Ryzen kali ini belum bisa di-end juga, tapi dari Schweb bakal terkunci oleh Liquid yang mendapatkan seorang Schweb dengan sangat cepat ditradingkan. Liquid berulang kali dia di hari ini menjadi hero untuk Bigetron Red Alliance. Kita melihat bagaimana Liquid kedua kalinya mendapatkan seorang Schweb di match pertama tadi saat berada di area tebing. Liquid juga melakukan hal yang sama ke Vampire. Yap, tapi kalau kita perhatikan juga dari tim BTR sudah melakukan revive, sudah maju ke arah depan juga. Smoke kayaknya terbatas banget sih kalau di Sunhawk ya, sehingga mereka dari BTR perlu hati-hati untuk lemparin smoke, pastikan smoke-nya itu benar-benar perfect. Ya, itu dia yang akan pasti diperhatikan juga oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Berhadapan 4 melawan 4 kali ini. Dua tim yang masih lengkap, For Rivals dan juga Bigetron Red Alliance. Ada sebuah granat yang dilemparkan tadi menuju ke arah seorang Zuxi, dan Zuxi terbuka. Posisinya bisa ditembak sebenarnya tadi oleh seorang Epul, namun Epul juga mundur terlebih dahulu dan Bigetron yang dikejar oleh Blue Zone-nya. Tapi Epi sangat low HP di sana. Ada tembakan demi tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Granat yang tidak berhasil mendapatkan seorang Liquid karena Liquid sudah berpindah dari tempat sebelumnya. Kita melihat kali ini Ryzen masih terus akan coba melakukan spray demi spray dengan UMP-nya juga. Ya, betul, bakal dari BTR masih terus lock dengan tim For Rivals. Tidak ada knock, tidak ada N, sama-sama masih 4-4 kali ini. Sedangkan 2E Infinity kali ini masih melakukan healing juga di luar area zona. Spray down dari Ryzen tanpa area scope kali ini coba menuju ke arah seorang Api yang dibuat cukup low, tapi belum sampai ditumbangkan. Dan sekarang dari seorang Zuxi bakal coba flank ke arah kanan, tapi lihat gak ada cover yang memadai untuk mereka. Ya, kita melihat juga dari pemain-pemain Infinity nampaknya sudah tidak memiliki first aid lagi, dipulangkan pemain Infinity tersebut. Gotani ada granat, hati-hati Ryzen, granatnya dekat sekali dengan dirinya namun meledak di sana. Ternyata Parajin yang tertangkap oleh seorang Parajin yang sudah kehabisan first aid. Kali ini Parajin melakukan proning terlebih dahulu, akan berhasil mendapat yang kedua. Ternyata tidak, Parajin dipulangkan. Kenapa nggak dapat memburu tadi Parajin? Ya, tapi kita bakal lihat dari Parajin tampaknya cukup membantu tim BTR, tapi Liquid lagi berada menuju cover, tertangkap kali ini, membuat keadaannya 3 lawan 2. BTR dapatkah mereka meng-clash lawannya yang kali ini langsung keras karena mereka Luxi tertumbangkan. Ryzen seorang diri dapetin seorang EP, dapatkan Ryzen men-clutch, ternyata tidak. For Rivals yang lagi di depan bawah mendapatkan winner chicken dinner di game kali ini dengan posisi yang begitu enak. Total 12 kill dikantongi, tapi nice try Bigetron. Ketika tim Secret tumbang, ketika Faceplant tumbang, Bigetron berhasil mulai mengikis jarak mereka dengan tim Secret. Ini dia Bigetron Red Alliance, sangat luar biasa. Duduk di bantal makan kuaci karena mental adalah kunci. Itu adalah kunci dari Bigetron, bagaimana mereka menunjukkan mentalitas mereka baik sekali saat mendapatkan momentum. Lagi-lagi Sunhawk menjadi map kuncian.